Ya, kapan rencananya DPR akan memanggil Menko Polhukam dan Mahfud MD bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengapa terjadi perbedaan tafsir dalam membaca laporan PPATK soal transaksi janggal 349 triliun. Kita langsung membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Pak Arsul Sani, Pak Saud Situmorang, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Afi. Bang Saud. Waalaikumsalam. Ya, malam, Mas Asrul. Baik. Pak Arsul, ini ada yang terbaru seperti tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan. Dikatakan tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Mahfud MD. Lalu dibalas dengan cuitan Mahfud MD di Twitter. Akhirnya clear kan, Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam atau PPATK. Angka agregat 449T dengan 300 surat. Bedanya hanya dengan cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR, sekarang tinggal penegakan hukumnya. Apakah juga clear bagi Komisi 3, Pak Arsul? Ya, pertama saya kira saya dan mungkin juga Bang Saud Situmorang itu akan senyum-senyum gitu loh. Ya. Kenapa senyum-senyum? Yang disampaikan Pak Mahfud itu gugatan, maka dijawab. Mudah-mudahan tidak ada replik gitu ya. Nah, tapi sudahlah ya. Ini kan juga seperti yang saya sampaikan pada saat rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite dan Sekretaris Komite. Saya waktu itu Bu Sri Mulyani tidak bisa hadir karena ada tugas negara yang lain. Bahwa ini menunjukkan bahwa antara fungsionaris pemerintahan yang satu dengan fungsionaris pemerintahan yang lain itu lack of coordination. Data belum mateng, belum jelas, belum diverifikasi, ya sudah dilempar ke publik. Akhirnya jadi gegeran. Ya, setelah dikritisi ngegas juga, ya DPR-nya kesankan ingin menghalang-halangi. Jadi saya kira ini mudah-mudahan menjadi bahan refleksi. Tentu memang juga harus menjadi bahan refleksi kami juga yang di DPR. Tetapi yang paling penting di pemerintahan. Jangan kemudian gampang-gampang juga ini clear. Nanti kalau kita dalami lagi di Komisi 3, nggak clear lagi, jawabannya beda lagi. Ya. Nah, kami memang sudah ya menjadwalkan di minggu kedua bulan April ya untuk kembali rapat dengar pendapat umum. Nah, kali ini kami berharap Bu Sri Mulyani selaku anggota Komite KN PPTPPU itu bisa hadir, Pak Mahfud bisa hadir, Pak Ivan bisa hadir, sehingga yang namanya pemerintah itu satu suara, satu kata, satu fraksi. Jangan seperti di DPR, pemerintah itu fraksinya beda-beda. Tapi dengan statement konferensi pers dari Wakil Menteri Keuangan dan juga tadi statement dari Mahfud MD bahwa clear ya, ini data yang sama, cuma beda pemilahan cara baca datanya saja. Apakah sudah menjadi titik terang? Pak Arsul, Pak Saud, jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menurut Anda melihat pemaparan yang dilakukan Pak Mahfud kemarin, kemudian sebelumnya ada Bu Sri Mulyani, masing-masing juga disampaikan penjelasannya di DPR. Dengan konferensi pers dari Wakil Menteri Keuangan, sudah mulai terlihatkah titik terang pengusutan 349 triliun itu atau masih menjadi benang kusut? Pak Saud. Pak Saud, halo? Baik, sayang sekali sambungan telekomunikasi kita dengan Pak Saud Situmorang bermasalah. Saya akan kembali ke Pak Arsul. Pak Arsul, lalu bagaimana ini? Dari satu pihak Mahfud MD mengatakan clear, lalu Wamenkeu mengatakan tidak ada perbedaan data ya antara Kementerian Keuangan dengan Pak Mahfud MD. Apa yang akan langkah apa yang akan diambil oleh Komisi 3 ketika minimal dua pihak ini mengatakan ini udah satu suara nih, satu data? Ya. Kalau memang betul seperti itu, tapi itu kan perlu nanti dikonfirmasi dalam RDPU, karena kan kami juga punya detail-detailnya juga, supaya ada ketegasan lah ya. Kan ini kan baru disampaikan dalam sebuah media conference ya. Jadi kalau dalam media conference di hadapan media, lah kan kalau teman-teman media itu kan barangkali juga tidak punya kesempatan bertanya yang memadai, terus bahannya juga
nggak lengkap gitu kan, jadi kan juga nggak bisa bertanya. Nah, barangkali yang ingin saya sampaikan itu sementara ya kita sambut dengan baik, tetapi masih harus kita verifikasi. Dan yang paling penting dari rumpun kekuasaan eksekutif itu adalah action plan untuk memfollow up ini dengan proses hukum yang sesuai dengan due process of law. Itu saja kalau buat kami, ya. Apakah ini kami berharap ya, walaupun sebagian dari teman-teman di Komisi 3 itu menginginkan dibentuk pansus, tapi kalau misalnya nanti di rapat dengar pendapat yang kedua itu semuanya sudah clear dan kita sepakati bahwa yang perlu kita lakukan adalah proses follow up ya dalam bentuk proses hukum, apakah ke KPK atau ke institusi penegak hukum lain, karena kan mungkin tidak semuanya juga ada unsur korupsinya. Nah, itu yang saya kira ingin didengar publik. Nah, DPR itu ingin mendorong itu sebetulnya. Jadi juga jangan DPR-nya itu belum apa-apa sudah dituduh juga oleh sebagian buzzer ya atau warganet yang kemudian mengatakan bahwa DPR ingin menghalang-halangi kalau Pak Mahfud ingin mengungkap ini secara tuntas. Membuka transaksi. Kalau ingin mengungkapnya kita sama-sama ingin mengungkap. Ya. Baik, Pak Arsul, ada yang menarik ya. Pak Mahfud MD sempat mengatakan sulit untuk mengusut terutama TPPU sehingga memerlukan undang-undang perampasan aset. Ini kan kembali lagi kita membahas soal masih menjadi rancangan undang-undang meskipun masuk prolegnas. Apa gerak cepat dari Komisi 3? Karena sepertinya memang situasi ini itu yang akan menjadi juga tuntutan dan atensi dari masyarakat. Kapan sahnya undang-undang perampasan aset? Iya, saya ingin sampaikan ya supaya ini mengklarifikasi juga. RUU perampasan aset tindak pidana itu adalah RUU yang disepakati diinisiasi oleh pemerintah. Ya. Nah, sekarang kalau pemerintah saja belum menyampaikan naskah akademik dan draft RUU-nya termasuk juga surpresnya, bagaimana mau dibahas? Jangan juga disalah-salahkan DPR-nya dong, itu loh, ya. Jadi yang saya sampaikan juga di media, ya, ini belum sempat kita sampaikan di rapat, ya. Tetapi anggota yang lain juga menyampaikan ke rapat, pemerintah itu punya dua pilihan. Pilihan pertama ya bicaralah dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Pilihan yang kedua, lah kalau ini sudah dianggap penting, maka terbitkan aja Perpu. Baik. Ada pilihan bagi pemerintah untuk melakukan Perpu. Baik, Pak Arsul ditahan dulu, kita kembali menyapa Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kita sudah bergeser pembahasannya memang soal diperlukannya undang-undang perampasan aset. Tapi tanggapan dari Pak Saud sendiri melihat tadi statement sebelumnya dari Pak Mahfud MD, lalu kemudian sebelumnya ada Bu Sri Mulyani, hari ini ada konferensi pers dari Wakil Menteri Keuangan. Apakah ternyata sudah mulai terlihat titik terang pengusutan 349 triliun ini atau menurut Anda masih menjadi benang yang kusut? Ya, sekali lagi kalau saya mau masuk kembali ke belakang ya, kita kembali ke belakang. Laporan PPATK itu by name by address itu jelas. Which is di situ ada 491 entitas yang terdiri dari ASN di Kemenq. Oke. Ya, di mana itu terdiri atas 3 kelompok. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan. Itu ada 153 LHA, terus ada transaksi mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenq, dan ketiga transaksi mencurigakan. Pak Saud, halo. Sayang sekali terputus. Baik, saya kembali lagi ke Pak Artosani. Ini Pak Saud sudah bisa mendengar kami dari studio? Bisa. Kenapa, Mbak? Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Pak, dengan durasi yang tersisa. Silakan. Ya, jadi dari 349 triliun itu boleh dikatakan itu tanggung jawabnya dari Kementerian Keuangan untuk mengklirkan ada 349 triliun, ada 149 triliun transaksi yang mencurigakan.
dengan itu pegawainya, langsung dengan yaitu 491 orang, ada 491 entitas, atau transaksi keuangan yang mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenku dan lain. Ini kalau mengacu kepada sumber terbuka ya. Jadi menurut saya dari tahun 2009 sampai 2023 Sri Mulyani tidak bertanggung jawab atau tidak memperhatikan surat-surat dari PPATK. Itu. Baik, ketika sudah dibawa ini, sudah ada rapat dengan Komisi 3, Pak Saud, pertanyaan terakhir saya, perlukah hal ini dipansuskan, dibentuk pansus di DPR? Saya pengalamannya kan pansus cenderung politik, itu saya nggak bisa tanggung jawab, tidak bisa campur tangan di situ, itu politik ya. Tetapi kalau kita bicarakan, jangan bicaranya dikaitkan dengan politik. Silakan kalau politik itu nanti mengklirkan ini yang 349 menjadi clear bahwa memang ada transaksi mencurigakan dan ada TPPU di sana, which is itu adalah kompetensi dari PPATK, ya saya setuju saja. Tapi kalau nanti itu solusinya politik, negeri ini nggak akan pernah benar deh. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana prosesnya. Tadi Pak Arsul mengatakan bahwa minggu kedua dari bulan April akan ada pemanggilan kembali, undangan kembali untuk hadir. Salah satu yang diharapkan hadir adalah Sri Mulyani dan juga kembali diundang Mahfud MD. Baik, kita nantikan bagaimana nanti jalannya rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Pak Arsul Sani, Pak Saud Situmorang, terima kasih untuk waktu Anda dan diskusi kita di Prime Time News.